Yuk kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu au kuti'at bihil ardu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'a. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung tergoncang, bumi terbelah, oleh karena itu orang-orang yang sudah mati dapat bicara. Apakah ketika kita membaca Quran yang syar'i gunung tergoncang? Langit terbelah? Orang mati dapat bicara? Ini Quran yang mana yang dibaca? Yang tadi, Iqra kitabaka. Saya kasih tahu, kalau kita bisa Iqra kitab amal kita, gunung tergoncang. Nabi Muhammad sampai menggigil di Gua Hira. Gunung itu lambang dari kesadaran. Kesadaran kita naik karena tergoncang naik menuju kepada Sidrah al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Bumi terbelah. Itu simbolik. Makanya ciri bumi yang terbelah itu kata Quran. Ketika langitmu terbelah, maka kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Mawar merah. Delima mawar merah? Tin mawar merah? Subhanallah. Fa'idha saqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Harus merasakan bumi terbelah itu. Begitu bumi terbelah, tirainya terbuka. Begitu tirai terbuka, kasyaf. Saat itu kita menyaksikan wahadal baladil amin, kota yang sangat aman dalam diri kita. Wah, indah sekali. Itu harus dialami. Jangan jadi koleksi ilmu. Kalau tidak dialami, percuma saja. Maka yang saya sampaikan hari ini bukan koleksi ilmu, tapi pengalaman pribadi. Kalau ingin mengalami, yuk, ada caranya. Lanjut. Mau membaca suatu bacaan yang gunung tergoncang, bumi terbelah, orang mati dapat bicara. Maka itu yang dikatakan di Quran surat Al-Qalam. Man azinallahu rahman wa qala shawaba. Siapa yang diberi izin bicara oleh aku, kata-katanya akan menghunjam. Jadi izin bicara itu bukan dari manusia, izin bicara itu dari Tuhan. Kapan kita diberi izin bicara? Kalau kita sudah mengalami yang kita bicarakan. Setuju? Oke. Makanya di Quran jelas ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakan. Yuk, lihat saya semua, ada yang baru. Karena ini adalah kebaruan dari kajian kita. Mungkin terkejut. Pernah dengar qori? Qori? Siapa? Laki-laki yang membaca Al-Quran. Ya toh? Pernah mendengar qori'ah? Siapa? Perempuan yang membaca Al-Quran. Biasanya kan kalau mauludan, rajaban, kalian suka mengundang qori'ah. Biasanya juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran surat Al-Qari'ah. Sayang sekali surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qari'ah? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri,
kalian itu sudah jadi Al-Qari'ah. Maaf ya, kok saya juga nggak ngerti kenapa Al-Qari'ah jadi hari kiamat. Mari kita lihat ayat ini. Al-Qari'ah apa? Pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Ya. Tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Al-Qari'ah, pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Tahukah apakah pembaca itu? Kenapa diulang 3 kali? Ini pembaca apa kira-kira? Pembaca apa? Pembaca kitab amal. Nih saya kasih tahu, saat kalian menjadi Al-Qari'ah, jadi pembaca bagi kitab amalmu, ini akan dialami. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Laron. Laron tahu? Silaru. Kapan silaru datang? Ketika musim hujan. Dari mana dia datang? Dari kegelapan. Kemana dia pergi? Mencapai lampu, mencapai cahaya. Dengan sayapnya yang tipis, dia terbang. Begitu tak sampai di lampu, patah sayapnya, jatuh, mati. Gak sia-sia matinya karena sudah ketemu lampu. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika kita jadi Al-Qari'ah, maka kita seperti laron, keluar dari kegelapan, masuk mencari misbah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukab. Ketika kalian bangkit dari kematianmu, bangkit dari kegelapanmu, maka kalian akan memasuki lampu. Pelita dalam dirimu. Pelita dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Ketemu dalima, ketemu tin. Wah. Saya juga gak tahu. Hari ini saya tiba-tiba pengen bicara ini. Saya nggak tahu ini rezeki kalian yang hadir di sini. Bahkan yang sudah lama mengaji dengan saya pun mungkin belum pernah dengar kajian ini. Rezeki buat kalian. Di penghujung Ramadan kalian dapat rezeki ini. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Watakunul jibalu kahal ihnil mangpus. Bukan hanya manusia itu seperti laron yang mencari cahaya. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Apa? Gunung hancur. Seperti Nabi Musa saat ketemu Tuhan, gunung hancur. Dan Musa jatuh pingsan. Bukan gunung yang itu yang hancur. Yang terdekat saja dengan Musa. Nih, sampai dia gak ingat. Itu namanya fana billah. Menyatu, menunggal. Nah, disinilah baru yang tadi hisab. Coba perhatikan saya. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang ridho. Hisab bukan di sini? Hisab jelas ya, kiamat dulu. Dia terbang seperti anai-anai menuju cahaya. Bangkit dari kegelapannya. Tuh, setelah dia sampai di situ. Kenapa? Kalau kita mau menghisab, tidak mungkin di ruang gelap. Kalau saya ingin ngabsen satu-satu, tidak mungkin di ruang gelap dong. Harus di ruang terang. Karena untuk bisa mengenali harus ada cahaya kan? Mengenali yang jasmani harus ada cahaya. Apalagi mengenali yang rohani harus ada cahaya dong. Cuman bukan cahaya ini, cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Terjadi hisab di sini. Ayat ini menguatkan kepada kita sekarang. Oh, ternyata betul kiamat dulu, baru hisab.
Jadi sangat masuk akal kalau ayat ini diberi nama Al-Qari'ah itu hari kiamat. Padahal arti yang sebenarnya Al-Qari'ah adalah pembaca. Supaya kita mengalami kiamat, maka kita harus punya keterampilan membaca kitab amal yang ada dalam diri kita. Luar biasa. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang ridho surga, yang tidak ridho neraka. Yang menolak kenyataan hidup neraka. Yang menerima kenyataan hidup apapun akan menerima pesan dari semesta surga. Maka surga dijaga malaikat ridho, namanya Ridwan. Neraka dijaga malaikat milik ego. Nah, makanya yang suka tersinggungan, gampang marah, ya, pelit, hitungan. Nah, dasar si Malik itu. Malik milik ego, diri palsu itu. Masih begitu enggak? Saya sebenarnya malas nanya karena saya udah tahu. Wajah-wajahnya masih begitu. Nah, makanya di sini di Quran surat Al-A'raf 143, lihat ayat ini. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepada Musa, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu." Ini Musa minta melihat Tuhan eksplisit dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Tuhan? Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung itu. Lagi-lagi Musa disuruh melihat gunung. Gunung apa? Tangkuban Perahu? Gunung Tursina? Selalu begitu. Disuruh melihat ke dalam. Disuruh untuk melihat kesadaran. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kalau kita udah naik gunung tinggi, kita cuma melihat kiri, kanan, dilihat saja. Benar, salah, dilihat saja. Baik, buruk, dilihat saja. Tidak usah dihakimi. Ada orang yang berbuat keburukan, tidak usah dihakimi. Oh, kesadaran dia baru sampai di situ. Yuk kita bimbing, semoga dia nanti kesadarannya naik, tidak melakukan itu lagi. Kan selama ini begitu orang disebut buruk oleh kita, kita musuhi. Betul? Yuk kita terima, orang baik, orang buruk kita terima, ya. Yang enak, yang gak enak kita terima. Ridho. Begitu ridho, surga. Nah, di ayat ini yang paling penting apa? Lihat sini semuanya. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah ke gunung itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Gunungnya gak kemana-mana, tetap di dirinya keneh. Berdetak, berdenyut di pusat kesadaran. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, jadi menampakkan diri. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu Tuhan di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran. Puncak kesadaran manusia di mana? Di sini. Di mana? Manusia hilang kesadaran kan di sini, bukan di sini, bukan di sana, dekat. Orang stroke hilang kesadaran di mana? Di pantat atau di sini? Ya Allah, Sidratul Muntaha di sono, kumaha ngawas teh. Iya, terlalu sibuk membaca, tidak pernah menyimak. Lanjut dulu. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri pada gunung itu. Jadi menampakkan diri kepada gunung apa kepada Musa? Kepada gunung apa kepada Musa? Ya kepada Musa dong, tetapi di puncak kesadarannya Musa.
Kan yang minta melihat Tuhan Musa, bukan gunung. Apa yang terjadi? Bahkan gunungnya hancur luluh dan Musanya jatuh pingsan. Fana. Bahkan Musa tidak sadar lagi dengan dirinya. Seperti kuning yang menyatu dengan hijau. Tidak ada kuning, tidak ada hijau. Yang ada warna baru. Itu namanya manunggal. Ini teori. Jangan dipikirin. Kalian harus ngalamin sendiri. Pikirin pusing nanti. Karena pikiranmu itu terbatas. Kalau kesadaranmu tanpa batas. Lalu kata-kata terakhir yang paling indah di sini. Lihat. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Qala subhanaka, tubtu ilaika, tubtu. Taubat. Wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku kembali kepadamu. Dan inilah awal aku beriman. Jadi sejak kapan Musa beriman pada Allah? Sejak Allah menampakkan diri di pusat kesadarannya Musa. Sejak kapan kalian beriman? Sudah mengalami ini? Ngaku-ngaku. Makanya imannya jadi angin-anginan. Kadang iman, kadang tidak. Tidaknya lebih banyak. Apa yang didapat saat menghisap diri? Satu, jiwa akan mengalami kebangkitan di alam semesta kecil atau alam mikrokosmos. Karena tubuh adalah ranah kejadian, satu-satunya jalan untuk mencapai kebangkitan jiwa dari tidur panjangnya, sehingga proses hisab harus terjadi saat kita tubuh masih ada. Jadi hisab itu harus pada saat tubuh masih ada. Di mana kalau begitu? Di sini. Kapan? Sekarang. Pada saat proses hisab terjadi, maka kita akan melihat bagian dari diri kita yang selalu ingin melekat pada emosi-emosi negatif atau diri kecil kita. Di sini kita akan jujur. Saya kejam nggak ya? Saya picik nggak ya? Saya suka bersaing nggak ya? Saya menganggap orang lain kompetitor atau enggak ya? Saya menganggap kalian mitra atau bukan ya? Saya membenturkan hitam dan putih nggak ya? Saya membentarkan gelap dengan terang atau tidak ya? Di situ kita akan sadar. Begitu sadar, oh ternyata gelap dan terang itu jangan dibenturkan. Karena kita hanya akan bisa melihat terang justru kalau ada gelap. Bintang tidak kelihatan siang hari, tapi malam baru kelihatan. Untuk melihat bintang saja perlu gelap. Coba dimitrakan, jangan dibenturkan. Dekatkan yang berlawanan itu. Oh, saya licik enggak ya? Saya murahan enggak ya? Saya bisa dipercaya atau tidak ya? Saya pendendam enggak ya? Saya suka menghakimi enggak ya? Saya hina enggak? Saya lemah enggak? Saya selalu penuh penyesalan apa tidak? Saya malu, saya sombong. Nanti dengan sendirinya kita bisa menghisap diri kita. Nanti kita pun akan tahu, saya murah hati enggak ya? Saya pemaaf tidak ya? Saya pengasih atau tidak ya? Saya memiliki keagungan batin atau malah mengalami kehinaan batin? Nanti kita akan pintar menghisap diri sendiri. Sampailah pada kesimpulan, oh ternyata membaca kitab amal itu syaratnya cuma satu. Kiamat dulu, baru kita bisa membaca kitab amal. Yuk bangkitkan dulu kesadarannya. Di kesadaran itulah kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Maaf ya, sepanjang kalian tidak bisa kiamat hari ini, kalian tidak akan bisa jujur pada diri sendiri. Sulit untuk bisa muhasabah, sulit untuk menghisab diri sendiri. Karena apa? Mata kita akan selalu keluar, tidak ke dalam. Tapi kalau sudah sampai di sini kesadarannya, tidak ada yang disalahkan di luar, ke dalam. Begitu anak nakal, anak kan tubuhnya saja dari sel saya. Tubuh anak dari sel istri saya. Jadi tubuhnya anak berarti bagian dari saya dong. Tubuhnya anak bagian dari sel istri saya. Bicara dengan istri. Jadi anak kita itu sebetulnya kita ya. Loh kenapa anak kita gak sabar?
Lihat potret diri kita. Lihat, siapa yang mewariskan ketidaksabaran? Anak kita marah-marah, siapa yang ngajarin anak itu marah-marah? Ayo jujur. Kalau kita sadar anak kita adalah bagian dari diri kita melihat anak seperti melihat diri sendiri. Anak jadi cermin. Kenapa saya nyalahin anak ya? Makanya kita akan bisa menghormati. Anak kita adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk kita hormati. Izinkan anak kita menjadi dirinya sendiri. Jangan jadi orang tua. Jangan intervensi. Pendidikannya apa, kerjaannya apa, jodohnya siapa. Stop. Biarkan jadi dirinya sendiri. Mau sekolahnya jurusan apa? Mau kerjanya di mana? Karena dia tuh jenius di bidangnya. Biar dia mengerjakan yang dia senang. Pasti anaknya akan happy. Gitu gak sama anak? Tidak. Anak tadi atur-atur segalana. Betul? Sakolana di mana, dambalna naon. Harus ngikutin orang tua. Gimana kalau anak kita gak suka? Dia menjadi idiot di bidang itu. Padahal dia itu diberi personal genius zone oleh Allah. Dia semua orang tuh jenius loh di bidangnya. Ikan tuh jenius kalau berenang. Tetapi suruh memanjat, idiot ikan. Monyet juga jenius, suruh memanjat, suruh berenang, idiot. Jadi monyet memang jeniusnya memanjat, ikan jeniusnya berenang. Kalau anak kita jeniusnya memasak, sudah, suruh masak aja. Kasih perusahaan, nanti bikin catering. Anak kita senang olahraga, suruh olahraga. Anaknya senang olahraga, lari-lari terus. Ibu bapaknya pengen anaknya jadi dokter, stres. Makanya stop membuat anak kita menjadi diri kita. Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Itu baru keren. Jadi kalau semua ke dalam ke sini jadi keren. Tapi kalau semua keluar jadi tidak keren. Jujur ya, selama ini keluar apa ke dalam? Kebanyakan keluar, ke dalamnya sedikit. Akibatnya apa? Jadi kita sering terjebak pada penyesalan.